Saat ini saya ada di wilayah Giza, Mesir, di lokasi salah satu dari keajaiban dunia, yaitu piramid. Dan inilah piramid Mesir yang terkenal itu di wilayah Giza. Nah, saudara-saudara, piramid ini adalah satu bangunan batu yang ditumpuk-tumpuk yang sangat tinggi, saudara ya. Dan sebenarnya lebar dari piramid ini dari ujung sini sampai di ujung sana itu kira-kira 230 meter ya. Lalu ketinggiannya itu, nah aslinya sebenarnya adalah 146 meter, tapi sekarang sudah tinggal 139 karena roboh gempa bumi ya. Nah, ini piramid-piramid ini disusun dengan batu-batu saja ya. Jadi sebenarnya batu-batu ini diambil dari sebelah sungai Nil, dipotong di sana, lalu mereka menggunakan kereta roda yang dibuat dari kayu aras, lalu dibawa ke tepi sungai Nil, dan dari sana dinaikkan ke perahu-perahu atau kapal-kapal, lalu dibawa ke sini. Nah, dibawa ke sini lalu akhirnya ditumpuk-tumpuk. Memang masih menjadi kebingungan orang modern sekarang bagaimana orang zaman dulu bisa menumpuk batu sebanyak ini, mengingat bahwa saudara, ini piramid ini dibangun dengan menggunakan 2.600.000 buah batu, dan satu batu itu beratnya sekitar 5 ton ya. Mereka ya diperkirakan ya bahwa mereka setelah menyusun batu-batu di fondasi ini, lalu mereka menaruh pasir ke atasnya seperti gunung, lalu dengan pasir itu batu-batu itu diangkat naik, ditarik naik ke atas, lalu bangun yang level kedua. Setelah itu taruh lagi seperti gunung, seperti pasir yang jalan mendaki, lalu naik ke atas, lalu jadilah yang ketiga, seterusnya sampai puncak sana. Nah, pertanyaannya saudara adalah ini nih untuk apa sebenarnya piramid ini? Nah, ada yang pernah berpikir bahwa ini adalah tempat pemujaan arwah-arwah. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah tempat penyimpanan harta kekayaan raja-raja. Tapi sebenarnya tidak ya. Ini sebenarnya adalah kuburan ya, kuburan para raja, para Firaun. Ini didirikan dari zamannya Firaun Khufu, dan ini dijadikan kuburan di dalam. Nah, orang Mesir itu percaya bahwa ada hidup di balik kematian ini. Jadi setelah hidup sekarang mereka akan mati, tapi ada hidup lagi, dan hidup itu akan tetap mengenakan tubuh yang sekarang. Jadi persoalan adalah kalau tubuh yang sekarang itu dihancurkan atau misalnya dikubur dalam tanah, maka itu akan hancur. Maka jiwanya akan tidak memiliki tubuh di kemudian hari. Itulah sebabnya maka tubuhnya itu perlu mengalami proses mumifikasi. Mumifikasi dijadikan mumi, jadi isi perutnya keluar, isi perut yang gampang hancur itu dikeluarkan. Setelah itu diganti dengan rempah-rempah Mesir yang terkenal untuk mengawetkan tubuhnya, sehingga akhirnya tubuhnya tuh tersimpan awet di dalam, khusus raja-raja. Dan dengan demikian pada waktu kehidupan berikutnya datang, maka mereka masih tetap mengenakan tubuhnya. Ya, itu kira-kira kepercayaan yang ada di balik pembuatan piramid ini. Piramid ini dikerjakan oleh para petani yang mereka hanya mengerjakannya hanya pada saat musim tidak hujan saja, musim panas ya, karena kalau ada hujan mereka kerja bertani. Nah, dalam 1 tahun ada 3 bulan mereka bekerja di sini. Setelah itu kembali lagi bertani lagi, lalu 3 bulan datang lagi ya. Jadi mereka mengerjakan semua ini sampai selesai. Ada banyak piramid di Mesir ini ya, tapi hanya tersisa beberapa ini saja ya. Semoga informasi ini berguna bagi kita. Dari ya, saya kira bagi kita orang Kristen, kita percaya ada hidup di balik kematian, tapi kita tidak usah repot-repot bikin mumifikasi deh ya. Mau dikubur kayak, mau dikremasi, dibakar kayak, atau bagaimanapun juga,
Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa kalau dia datang kali kedua, akan ada kebangkitan orang mati. Semua orang mati akan dibangkit, dan yang tidak percaya akan bangkit untuk dihukum, sementara yang percaya akan bangkit untuk hidup yang kekal. Kita akan diberikan tubuh baru oleh Tuhan kita. Jadi tidak perlu mumi-mumi segala ya. Oke, semoga berguna. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom dari Kisah Mesir.